Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Wa qallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ibu jamaah perwiritan Masjid Jami' Muhammadiyah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita memuji Allah, bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa melaksanakan tugas pokok kewajiban kita di atas muka bumi ini, yakni beribadah kepadanya dengan tanpa menserikatkan sesuatu apapun. Semua itu lantaran nikmat iman masih ada dan kita rasakan di dalam hati sanubari kita masing-masing. Nikmat Islam sampai saat ini kita masih berada dalam beragama Islam, dan nikmat sehat sehingga kita sampai ke masjid ini, masjid yang kita banggakan, Masjid Jami' Muhammadiyah. Kemudian nikmat lapang. Kelapangan itulah yang membuat kita bisa berbuat banyak. Mudah-mudahan semua nikmat itu dapat kita syukuri dengan benar, sehingga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari azabnya. Karena Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka Allah tambah lagi, dan jika kamu kufur, tidak mau bersyukur, tidak mau mempergunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah, sesungguhnya azab Allah amat pedih. Lalu ibu jamaah rahimakumullah, sebagai umat nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau amat sangat, lebih daripada mencintai dirinya, orang tuanya, sampai kepada kaum muslimin,
Maka mereka-mereka yang mencintai Rasul ditandai salah satu di antara sekian banyak tandanya selalu berselawat, mengucapkan selawat beserta salam kepada beliau, yang mana kita harapkan selawat ini nanti di yaumil qiyamah, yakni memberikan syafaat. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat selawat yang selalu kita ucapkan tiap harinya, yang lebih khusus memperbanyaknya di hari Jumatnya, maka di hari kiamat nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan syafaatnya. Beruntung seorang hamba Allah, umat nabinya Muhammad SAW mendapatkan syafaat. Ibu jamaah rahimakumullah, saya sebelum memulai kajian ini agak sungkan-sungkan sama Bu aja ya, mama saya lah, gitu ya Bu ya, ibunda saya lah. Ya karena barangkali ini memang ibu yang harus mengasih Bu aja ya, yang ngasih kajian ibu aja mungkin ya. Di semalam kan kita ngaji juga di sini Ustaz. Habis 2 kali seminggu dia belajar terjemah. Iya. Jadi semalam saya tanya sama ibu sama Uji, besok ini kadang-kadang kan ada keraguan tentang Iya benar. Sabtu Sabtu ya. Jadi berarti sudah Sabtu minggu pertama. Iya. Nah ini minggu kedua. Iya. Saya jadwalnya sini kan minggu kedua. Iya. Kalau di Mujahidin minggu ketiga. Dulu pernah juga saya begini Ustaz. Iya. Di yang misi di Baitur Rahman. Nah jadi di sana pula lah saya belum belajar. Saya pikir kalau Sabtu itu, nah itu kan termasuk minggu kacau lah kita. Rupanya kalau dia Jumat, Jumat awal itu udah minggu kedua Jumatnya. Iya. Kalau Kamisnya baru yang minggunya Kamis pertama. Iya. Jadi saya belajar juga dari ibu-ibunya Ibu Ian Aziz yang ada itu Rahman. Jadi saya paham. Nah, jadi pun saya pun tadi ada ibu aja nih. Nampak Pak Ustaz, nampak Pak. Saya bilang salah jadwal saya atau ibu aja saya bilang tuh. Nggak semalam lantaran saya tanyakan dulu. Kita ngaji juga ya hari Kamis sama Jumat. Habis asar Ustaz. Oh iya habis asar ya. Iya. Jadi apa yang mau disampaikan sekarang mengambang-ambang dia Bu ya. Terus saya Ustaz. Nah itu dia Bu ya. Dan udah lama juga nggak dengar Ustaz. Insya Saya Allah. panggil Ustaz ke rumah kan. Iya. Sejak Bapak. Sejak aman yang tak ada ya. Sudah 2 tahun lebih. Iya 2 tahun lebih. Itulah ya. Iya ada semua Ustaz. Iya. Lumayan. Oke ya. Apa dia Bu ya? Tak dapat judul dia. Kan udah mulai Ustaz tadi. Itu pembukaan enak. Ya sudah. Kalau pembukaan enak, kalau surat Ibrahim. kalau intinya isinya yang mau diprogram itu hilang dia. Udah. Ibu ya. Memang tadi semalam sudah diprogram di Darul Jannah Ibu ya. Mau dimasukkan ke muslimah sejati. Jadi kalau gitu buat judul bagus lah gitu. Itu Bu ya. Lalu qadarullah bertemu kita berdua Bu aja. Makanya tadi saya suruh Bu aja gitu. Bu aja tak mau pula nyuruh saya gitu. Itu dia. Jadi itulah kendalanya begitu dia Bu ya. Apa Bu ya? Ya ada semua Ustaz. Hah? Ustaz kan tafsir juga.
Iya, betul. Tapi dia harus diprogram dia, Bu. Di dalam memberikan ilmu harus dibuat di rumah konsep dia, Bu. Kalau tidak amburadul dia kemana-mana dia, kemana-mana dia jalannya. Ya. Masih ada 40 menit ya, 40 menit. Iya, asarnya agak lama sekarang. Baiklah Ibu Jamaah rahmatullah, saya minta maaf kepada yakni terutama ya Ibu Aja, lalu kepada para jamaah ya. Kalau nanti di dalam pemberian kajian ini kurang memuaskan ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hambanya di dalam Quran surat Al-Baqarah yang kita baca tadi ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalian manusia sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang telah menciptakan kita. Dengan menyembah Allah, maka kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menerangkan kepada kita kalau kita menyembah Allah menjadi orang yang bertakwa. Ketika sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar ayat-ayat tentang kata-kata supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, ada salah seorang sahabat bertanya kepada sahabat Rasulullah yang bernama Ubay bin Ka'ab. Dia tanya, wahai Ubay bin Ka'ab, apa maksud ayat-ayat yang berbunyi la'allakum tattaqun, semoga menjadi orang yang bertakwa? Kata Ubay bin Ka'ab, takwa itu yang pertama, engkau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi engkau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaulah kita sudah punya perasaan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya kita kepada Allah tak seperti takutnya kita kepada hamba-hamba Allah. Kalau takutnya kita kepada hamba Allah, kita jauhi. Contoh, kita takut sama binatang. Apalagi binatang itu binatang buas, harimau, maka kita jauhi. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita dekati. Kita dekati Allah. Dengan apa yang telah dijelaskan oleh utusannya, Rasulnya Muhammad SAW. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dah lengkap cara mendekatkan diri kepada Allah.
Bukan kita buat-buat sendiri. Sebagaimana yang kita lihat saudara-saudara kita untuk bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang tidak pernah Rasul ajarkan. Melalui apa? Melalui amal-amal kita. Seperti mulai yang terpokok, kita mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian kita mengerjakan ibadah puasa yang wajib di bulan Ramadan. Kemudian mengerjakan membayar zakat bagi yang punya harta cukup haul dan nisab. Haul batas tahun, nisab batas jumlah. Lalu berikutnya dengan amal yang mampu punya duit, bisa berangkat badan sehat naik haji. Itu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apabila mereka telah melakukannya dengan baik dan benar, digolongkanlah mereka ini hamba-hambanya yang tatkun, yang bertakwa. Kalau kita perhatikan Ibu jemaah rahimakumullah, takutnya kita kepada Allah tidak sehebat takutnya kita kepada hamba Allah. Hamba Allah ini lebih takut kepada hamba Allah daripada Allah. Padahal kita sudah tahu Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Apa yang kita buat Allah lihat, apa yang kita kerjakan ya Allah dengar. Tapi kita lebih takut kepada manusia daripada Allah. Contoh, naik Honda, naik kendaraan, melewati perempatan ada lampu merah. Di situ tidak ada polisi. Lampu merah nyala, tidak ada polisi yang jaga. Kita seberangi, kita lewati karena tidak ada polisi yang jaga lampu merah. Begitu ada polisi jaga bertegak di lampu merah tadi, perempatan tadi, ada polisi jaga, lampu merah berhenti. Jadi yang pertama dia lewati lampu merah karena tak ada polisi. Yang kedua dia berhenti karena ada polisi. Berarti takut karena ada polisi. Itu dia tidak lebih takut kepada Allah. Padahal Allah maha melihat gerak-gerik kelakuan dia. Ini satu contoh. Dan itu amalan cara yang berhubungan dengan muamalahnya hamba Allah dengan hamba Allah harus kita taati, karena itu adalah peraturan yang telah dibuat oleh ulil amrimu, harus ditaati. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasul dan para pemimpinmu. Pemimpinmu telah membuat peraturan supaya selamat kita di perempatan, sibuk semua orang mau duluan, mau dulu
duluan, mau maju, naik onda, naik kendaraan, diatur sama ulil amri, lampu merah berhenti yang lampu merah. Ditaati sama kita telah mengamalkan ayat ini. Berarti kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kita tidak taat kepada aturan yang telah pemerintah terapkan, berarti kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah maksud takut kepada Allah. Artinya kita tetap mentaati apa-apa yang telah Allah tetapkan buat kita sebagai peraturan untuk keselamatan diri kita, apakah di dunia lebih-lebih akhirat. Ini satu, takut kepada Allah harus didulukan, lebih takutnya. Kemudian yang kedua, jalankan perintah Allah sesuai dengan wahyu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Ini yang kedua. Jalankan, kerjakan tuh perintah-perintah Allah sesuai dengan wahyunya Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, penjelas dari apa yang ada di Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Kalau kita telah menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW, ini yang dimaksud. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa. Selama ini kita belum maksimal mendekati kesempurnaan untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Yang Allah perintahkan tidak dikerjakan, yang Allah larang dikerjakan. Contoh, yang Allah larang kita kerjakan, kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kita enggak mau mengharamkan riba, malah kita halalkan. Macam mana mau jadi orang yang bertakwa? Banyak saudara kita bergelut dengan pekerjaan riba, ya, padahal Allah haramkan. Kita tahu dosa riba sangat bahaya, betul, ya. Sampai-sampai di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu, kalau kita baca mulai dari ayat 275 sampai 279 itu, ujung-ujungnya ayat itu kan ngeri. Ya Bu ya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang telah diberikan keterangan tentang bahayanya riba ini, kata Allah, berhenti. Dia enggak mau berhenti, tetap saja kata Allah dia melakukan praktek itu. Apa kata Allah? Wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Perang. Yang ayat berikutnya Allah ajak perang sama dia lagi. Ayat di atas, Masya Allah, tidak ada dosa ya yang paling
Dasar kalau dikatakan sampai Allah ajak perang, bagaimana kita mau menang berperang dengan Allah? Jadi Allah sudah bilang, sudah dikasih tahu, wa man ja'ahu mau'idatum mir rabbi fantaha falahu ma salaf. Siapa yang datang kepadanya dikasih tahu pelajaran dari Tuhannya, dia tinggalkan, maka baginya apa yang telah dia kerjakan dulu Allah maafkan. Wa amruhu ilallah, itu terserah kepada Allah. Pernah makan riba dulu, dia berhenti, nah tuh, dah dimakan sama Allah, lu terserah Allah nanti. Wa man ada faulaika, siapa yang ulang lagi dia, tak mau peduli sama keterangan Allah, faulaika sabun nar, mereka penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya khalidun. Apa khalidun? Aduh, tak tahu lagi dah. Sementara ada dua umat Nabi masuk neraka kekal, masuk neraka tak kekal. Ada yang masuknya sementara, yang kekal ini kita nggak mau loh. Makanya syafaat tadi Nabi minta sama Allah, ya Allah angkatlah tuh fulan yang ada di neraka, dulu banyak selawat kepadaku, ya Allah. Allah ridho, Allah izinkan, diangkat. Itu terakhir selawat ya. Siapa Nabi yang diandalkan nanti di hari kiamat, saking cintanya sama umatnya, supaya kalau bisa umatnya jangan sampai masuk neraka semuanya. Tapi dasar umatnya tidak mau. Dibilang nabinya, disuruh begini tidak mau, begini tidak mau, yang ringan tidak mau, apalagi yang berat tidak mau. Nah, jadi kalaulah kita melaksanakan perintah Allah sesuai dengan petunjuk Allah lewat Rasulnya, ya, maka kita telah dinyatakan oleh Ubay bin Ka'ab tadi, kamu tuh ya bertakwa. Selama ini kita tidak peduli, sehingga Rasulullah ya sangat-sangat memberi kabar kepada umatnya, jangan beramal tidak sesuai dengan perintah kami, kata Rasulullah. Yang Allah tetapkan, lalu Rasul jelaskan, Rasul contohkan ya kepada kita. Rasulullah sampai ya mengulang-ulang setiap dia khutbatul hajat, dia ucapkan itu. Apa kata dia? Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah, sebaik-baik perkataan adalah Al-Qur'an, sebaik-baik perkataan, tidak ada lagi keraguan. Apa kata Quran? Kita ikuti. Sebaik-baik petunjuk yang datangnya dari aku, kata Rasulullah. Lalu wasarul umuri muhdasatuha, seburuk-buruk ya urusan dalam agama yang dibuat sama dia. Tidak pernah Rasul contohkan, ajarkan, dia buat-buat. Itu seburuk-buruk ya perbuatan dalam agama yang dibuat-buat. Lalu Nabi bilang, wa kullu muhdatsatul umuri, ya, semua perbuatan yang berburuk dibuat-buat itu bid'ah, yang tidak ada contoh dari nabinya dalam perkara agama. Lalu Nabi bilang lagi, wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Jadi kita harus hati-hati di dalam beramal, beribadah. Apabila kita tidak, bahayanya nanti di akhirat. Lalu Rasulullah ancam, man amila amalan alaisi amruna fahuwa radun.
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang amalnya tidak ada perintahnya dari Rasul, maka amalannya ditolak, enggak diterima, enggak jadi pahala, sia-sia. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Ubay bin Ka'ab, engkau menerima dengan ridho terhadap dunia yang sedikit. Jadi Allah kasih perkara dunia sama kita sedikit, engkau ridho. Selama ini kita tak pernah ridho. Dikasih sama Allah sedikit, belum mau mengucapkan rasa puji syukur. Dikasih nih rezeki, belum diucapkan alhamdulillah, sudah bilang apa bilangnya? Mana cukup, itu dia. Mana cukup. Kalau kita mau jadi orang bertakwa, dikasih Allah perkara dunia sedikit, kita ridho, senang, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa tadi. La'allakum tuflihun. Kalau kita tidak menerima, tidak ridho, berarti belum lagi. Makanya inilah yang dikatakan Allah tadi, tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Dikasih sedikit tak bersyukur, dikasih banyak lagi kurang bersyukur. Makanya Rasulullah takut kepada umatnya. Kalau dunia dibentangkan lebar sama Allah, sama dia, takut sekali. Karena umat dahulu gara-gara itulah mereka sampai lupa kepada penciptanya, Allah SWT. Takut sekali kalau dunia dilapangkan di hadapan dia, sampailah dia itu lupa kepada Allah. Nah, akhirnya dia mencelakakan dirinya. Allah memang membedakan pemberian tentang apa-apa yang ada di dunia ini yang kita sebut rezeki, harta. Allah bedakan, ada yang Allah lebihkan, ada yang Allah kurang. Semua itu menjadi ujian sama dia. Bagi yang dilebihkan, kalau dia bersyukur, memberikan kelebihannya kepada orang yang kurang. Tetapi yang dilebihkan Allah tidak mau memberikan kelebihannya kepada orang yang kurang, yang kita sebut kaya dan miskin. Kalaulah yang kaya syukur tadi, dia yang lebih tadi diberikanlah lebihnya kepada yang miskin, inilah yang hidupnya akan menjadikan keberuntungan dia. Dan ujian kepada orang yang dilebihkan Allah perkara dunia ini, hartanya yang banyak, sampai akhirat. Dua pertanyaan yang Allah tanya, hartanya itu yang Allah lebihkan perkara dunia, dari mana hartanya dibawa, dicari, diraih, diambil, dan kemana pula hartanya dikeluarkan, dibelanjakan. Makanya hamba Allah yang diberikan harta sedikit ridho lebih hebat dibandingkan dengan orang yang dilebihkan hartanya, walaupun dia pun bersyukur. Sehingga dalam hadis-hadis yang sahih apakah Muslim, Rasul beri kabar sama orang yang miskin tentang keduniaannya, namun dia itu bersabar. Orang yang kaya diberikan harta banyak, dia itu bersyukur. Apa kata Nabi? Nanti di akhirat masuk surganya duluan orang yang miskin yang sabar daripada orang kaya yang syukur. Bayangkan,
Sama-sama ya takwa. Kalau orang kaya yang syukur memang wajar pantas. Orang miskin sabar. Sulit mau ditanding. Maka Nabi beri kabar sama kaum muhajirin yang pindah ke Mekah miskin karena hartanya ditinggal. Ya. Ladang kurmanya, perdagangannya yang ada di ruku-rukunya. Ya, dia tinggal pindah ke Madinah hijrah cuma bawa pakaian di badan. Lalu Allah uji dia dengan kemiskinan. Kata Nabi, tetap taat beribadah, cuma dia sabar. Yang muhajirinnya tadi ada yang kaya, tetap taat syukur. Nabi kasih gembira sama orang ya muhajirin maupun ansar yang miskin, taat sabar, duluan masuk surganya dengan orang yang kaya yang syukur. Berapa hari duluannya dalam hadis itu? Setengah hari. Setengah hari duluan masuknya. Setengah hari akhirat 500 tahun dunia. Itu dia. Maka ibu jamaah rahimakumullah, milikilah sifat ridho terhadap apa-apa yang Allah berikan sama kita perkara dunia. Ridho. Sedikit dikasih suami, ridho. Dikasih menantu, ridho. Tak dikasih, marah, gitu kan? Itu bukan kata Ubay bin Ka'ab yang dimaksud takwa, bukan. Dapat menantu yang satu kayo, yang satu miskin. Nah, yang kayo ngasih banyak, ridho. Yang miskin ngasih sedikit, tak ridho. Nah, itu tuh payah tuh kayak gitu dah. Udah tidak samo ya sayangnya kepada menantu, dipilih-pilih. Lebih sayang kepada yang kayo daripada yang miskin. Nah, itu ya. Yang keempat terakhir, engkau persiapkan ya bekal-bekalmu menghadapi kematian. Siapkan, kata Ubay bin Ka'ab. Apa yang kita siapkan? 3 perkara. Rasulullah bersabda, "Iza matabnu Adam in qata amaluhu illa min salasin." Jika anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, sedekah jariyah yang terus tumbuh berkembang sampai hari kiamat. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dapat diambil manfaatnya. Awaladun soleh yad'ula, anak yang soleh yang mendoakannya. Siapkan tuh 3 ini, kata Ubay bin Ka'ab. Sudah kita siapkan? Belum, mulai sekarang. Kenapa? Matinya anak cucu Adam tidak pakai pemberitahuan. Kalau kita buat kayak arisan ada 2 model. Satu arisannya cabut mati, satu cabut hidup. Yang cabut mati jelas. Nomor 1 sampai 10, ya kan? Mati. Tek, saya dapat nomor 3. Nah, tunggulah 3 tuh. Bulan depan tahu. Ya. Kalau kematian kayak gitu enak, siap kan? Oh, masih 3 tahun lagi saya mati. Ini pakai arisan yang kedua, pakai cabut. Setiap cabut dia yang dapat, yang lain tidak. Itu yang bahaya, tidak pakai pemberitahuan dapat tidaknya. Tahu-tahu dicabut, Masya Allah, kenalah jadwal matinya. Maka kalaulah kematian tidak pakai jadwal, tidak dipakaikan pemberitahuan, tidak menurut abjad, kenapa tak persiap-siapkan dini
orang yang akan menghadapinya. Siap-siap, kata Ali bin Abi Thalib. Sehingga hari apanya nggak tahu, matinya. Di mananya nggak tahu, di bumi mananya nggak tahu, matinya. Bagaimananya keadaan matinya, husnul khotimah atau suul khotimah, nggak tahu. Kok nggak siap-siap, kata ya Ubay bin Ka'ab, siap-siaplah. Mumpung hidup banyak sedekah. Kenapa pada saat roh mau dicabut, si mayit tadi dia minta sama Allah, ya Allah tunda sebentar, aku mau sedekah, aku mau jadi orang yang soleh. Quran surah Al-Munafikun itu ya, ayat 10-nya itu kan ayat 9-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan kamu dilalaikan dengan harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, rugi mereka. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa aku minas solin. Kata Allah, nafkahkan hartamu tuh mumpung masih hidup, jangan nunggu mati. Salah seorang datang ajal, kata Allah, baru dia berkata, ya Allah tunda sebentar ajar nih, aku mau jadi orang, aku mau sedekah dan menjadi orang soleh. Dia minta sedekah, bukan minta tunda sebentar, ya Allah aku mau dirikan sholat tahajud, aku mau puasa sunnah Senin Kamis, aku mau umrah. Tidak minta itu, dia aku mau sedekah. Hubungan hadis tadi dengan ayat. Maka saya ajarilah umur 60 ke atas jangan lagi nahan-nahan harta. Tuh, kenapa kok 60 ke atas Pak Ustaz? Nabi bilang umur umatku antara 60 sampai 70. Di atas 70 sedikit. Tuh. Jadi kata ulama hadis ini, yang punya harta banyak tuh cepat sedekah. Karena tidak tahu besok, lusa, seminggu, sebulan, setahun dipanggil Allah. Barulah tadi fa asaddaqa wa aku minas solin. Ya Allah tunda sebentar, aku mau sedekah, mau jadi orang soleh. Kenapa dia minta sedekah? Rupanya sedekah itu sangat dahsyat, hebatnya, keutamaannya, ya fadilahnya dahsyat betul. Ini ada 4 amalan dirangkul sama dia. Dalam hadis ada orang menuntut ilmu, ada orang baca Quran, Pak Imam, ada orang berdirikan rumah sakit, ya, kemudian ada orang ya menunaikan ibadah yang seperti puasa. Semua ini dirangkul sama orang sedekah, pahalanya tinggal. Yang pertama, orang itu sedekah, berdirilah lembaga pendidikan menuntut itu dia raih. Lalu orang yang sholat, dia berdirikanlah masjid, ya, panti dan banyak. Dia bisa sholat, dia bisa orang itu berteduh dan semuanya diraih juga pahalanya. Kemudian orang yang puasa, orang tadi sedekah, memberi makan kepada orang yang berbuka, diraih lagi. Sampai 4 ini. Di akhirat rupanya itu. Dia sudah mendapat pahalanya dia sendiri sedekah, dia raih lagi pahala yang
Ini kata ulama. Inilah, ya. Begitulah dahsyatnya sedekah. Sehingga di dalam hadis lebih dari 20 keutamaan tentang sedekah itu, sampai-sampai Allah ini sedekah dapat meredam murkanya Allah. Allah murka diredam dengan sedekah. Makanya ya, ketika Nabi Musa menanya kepada Allah tentang ya cinta kepada Allah, ini membuat Allah cinta sama Nabi Musa, dijawab sama Allah, ya bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan zikirmu, tapi kata Allah sedekahmu. Membuat Allah cinta sama sholatmu untuk dirimu sendiri kata Allah, ya puasamu untuk dirimu sendiri supaya kamu bisa melawan hawa nafsu yang zikirmu juga untuk dirimu sendiri supaya kamu bisa tenang. Tapi sedekah kau sedekahkan di tempat orang yang susah, dia senang gembira, aku ada di sampingnya kata Allah, membuat aku senang. Itu penyebabnya aku cinta kepadamu Musa. Makanya benarlah kata ulama, kenapa pada saat rohmu dicabut yang diminta sedekah. Sedekatun jariyah. Maka sampai Aisyah, Fatimah dikatakan sama Rasul, Fatimah, Aisyah, aku lihat neraka banyak perempuan waktu Isra Mi'raj. Bentengilah ya dari api neraka, walaupun kamu sedekah hanya 1 butir kurma. Tuh. Walaupun 1 butir kurma. Maka buat program, Bu, 1 hari sedekah buat program. Masukkan kotain plak-plak 1 hari, tanpa hari ya, tanpa sedekah tuh. Pokoknya isi dengan hari itu. Ini besok persiapan saya. Karena kalau sudah Allah panggil banyak hartanya, harta yang itu milik ahli waris. Milik ahli waris. Tuh dia. Yang keduanya ilmu. Ajarkan ilmu kepada anak-anak keluarganya, tetangganya, umatnya, karena itulah yang akan menyelamatkan kita, bekal kita, ya persiapan kita. Nah, oleh karena itulah dikatakan kalau dikasih ilmu dengan harta, mana yang dipilih? Pilih ilmu lah Pak, kata dia. Kenapa? Kalau saya dikasih ilmu saya kasihkan sama orang, tambah ilmu saya. Tapi kalau saya dikasih harta saya kasihkan sama orang, habis, ya kan? Tapi kalau ilmu saya kasih sama orang, tambah apal, tambah ingat, tambah pahalanya. Kan gitu. Dia milih ilmu. Nah, ibu masih ada kesempatan punya cucu, garap tuh cucunya baca Iqra. Garap itu. Udah pandai Iqra, dia lompat Quran. Udah bisa baca Quran. Nanti ibu ajari itu satu-satu bermanfaat. Apa kata sabda Nabi? Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Tuh. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, ya. Jadi yang ketiganya, doanya anak yang soleh. Kalau sudah kita dapat mewariskan itu kepada cucu, enak-enak nanti di alam barzah, di alam kubur, cucunya setiap saat, bukan setiap minggu, bukan setiap ahad, setiap saat dia mendoakan ya ibu, bapak, kakek, neneknya, buyutnya, setiap saat, setiap sholat. Tuh, doa anak yang soleh inilah yang paling sangat-sangat berharga buat bapak, ibu, kakek, neneknya daripada harta yang dia sedekahkan. Karena apa? Karena doa anak yang soleh tidak ada jarak, ya. Langsung set
nih, sehingga bila kita telah melaksanakan 4 perkara itu, tatakun, kesimpulannya kata ulama, tatakun terpelihara dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah di dunia dan di akhirat. Terpelihara. Orang yang bertakwa terpelihara dari azab Allah, apakah di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Kenapa? Karena 4 perkara itu telah dia laksanakan. Jadi untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, terpelihara dari azab Allah di dunia dan akhirat, maka penuhilah 4 perkara itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah SAW, tentang ayat-ayat kalau ada kata-kata semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. 1. Takut kamu hanya kepada Allah. 2. Jalankan perintah Allah sesuai dengan wahyunya, Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang sahih. Ridho kepada dunia yang sedikit Allah berikan. 4. Siap-siap bekal untuk kematian. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Lagi 5 menit. Ada pertanyaan? Enggak. Dua yang ditanya berarti udah ngerti. Ibu aja udah ngerti, Bu? Iya, doa anak yang soleh. Ya, makanya di hadis itu memang anaknya sendiri, ya, anaknya sendiri. Tapi tidak tertutup kemungkinan dapat juga doa dari kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, sebagaimana dalam Al-Qur'annya ada Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Itu ya ada di dalam ayatnya. Jadi yang khusus yang tidak ada jarak, anaknya sendiri, ya, anaknya sendiri. Itulah tali rahim yang membuat dia nikmat, ya, di dalam mengharapkan, ya, ampunan dari Allah SWT karena hasil usaha dari anaknya, ya, dari dirinya kepada anaknya. Makanya jangan bosan-bosan, sungkan-sungkan, malas-malas mendidik anak supaya jadi anak yang soleh, ya, Bu, ya. Karena keuntungannya nanti itu di alam barzah sampai ke hari, ya, kiamat. Wallahu a'lam. Yang lain. Ada, kita tutup kalau tidak ada, ya. Demikianlah Ibu jamaah rahimakumullah kajian sore Sabtu ini, ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat, menjadi syafaat, pertolongan kelak di yaumil qiyamah, memberatkan timbangan, ya, amal solehnya. Tentu itu adalah bergantung kepada niat kita masing-masing, yakni ikhlas. Kalau kita hadir ke masjid ini untuk mendengarkan ayat Allah dan hadis Rasulullah dengan ikhlas,
sendirinya, maka syarat ibadah diterima oleh Allah SWT ya. Ikhlas karena Allah sesuai tuntunan dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah ajarkan kepada kita agar kita balik, tidak membawa dosa yang banyak, apalagi dosa-dosa yang kecil. Maka Rasul ajarkan zikir kafaratul majlis, zikir penghapus dosa di dalam bermajelis. Maka kita ucapkan ibu masing-masing ya, dengan ucapan yang dibimbing Rasul, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam wa barik wasallam walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.